Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati Desa Kembangan RT 01 RW 02 Kadus 1 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala hafidu ala salawah wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, dumateng para alim, para ulama, mbah yai, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus sahibul qaryah panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kembangan beserta staf-stafnya, Bapak BPD, Bapak RT, Pak RW, semua yang hadir jamaah kulluhum ajmain rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Bil ikhtifa wal ikhtisar. Awal sekali alhamdulillah tidak ada kata yang bisa kami ucapkan selain hamdalah pada Allah, di mana kami pada hari ini diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah terhadap seluruh saudara saya yang ada di Krembangan, khususnya yang melebihi dari saudara kandung saya. Mudah-mudahan apa yang nantinya kami sampaikan estu betul-betul membawa berkah terhadap seluruh warga setempat, desa setempat yang tadi katanya kekurangan air. Nggih, mugi-mugi ya Allah ndang nyumberake tuyane melih sehingga jenengan saged aktivitas dengan sebaik-baiknya. Tentunya hal itu tidak hanya kita mengatakan amin, tetapi ingatlah bahwasanya walillahil masyriq wal maghrib. Semua apapun, siapapun makhluk yang diciptakan Allah, mulai jagat etan sampai jagat kilen, timur sampai barat, semua itu atas dasar kehendak, dan semuanya itu atas dasar yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu izinkanlah kami pada malam hari ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan memberikan materi sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 238 yang berjudul
jadikanlah Rasulullah sebagai teladanmu saat di dunia sampai akhirat. Bapak Ibu, di situ apa yang harus kita teladani? Ya Rasul, saya menteladani panjenengan itu yang bagaimana? Pun tanglet dereng sampai datang Rasulullah. Sampun dereng, nek sampun kan wis kata jawab pun semerap, sudah tahu lah gitu ya. Apa yang harus kita teladani sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa? Kok ndelok jam sih? Ndak, niki mengke jenengan kula manut mawon. Kula sampean kengken ngaji pirang jam kula manut mawon. Nggih, manut. Tapi yo ojo sampai subuh ya. Nggih. Masalah enjing kula nggih besok nggih sami kalih Pak Kades mergawi. Ngoten nggih. Wis sacukupe mawon. Ya Rasul, saya ini menteladani panjenengan iku dos pundi yang bagaimana? Sementara panjenengan niki sampun wafat. Bapak Ibu, kita tahunya dan untuk menteladani dateng Kanjeng Nabi niku lewat tabi'ina sholihin. Dialah pengikut-pengikut Kanjeng Nabi yang mengikuti tidak hanya secara akmal tetapi juga ahwal. Nopo akmal itu? Apa ahwal itu? Bon. Akmal ya kuwi perilaku-perilaku yang ada kaitannya dengan jasmani. Bon, satu. Perilaku akmal yang disebut akmal ini diatur oleh Allah lewat syariat Kanjeng Nabi. Pun paham nggih? Niki diajarke mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan sampun. Akmal itu yang disebut ibadatul jawareh. Akmaliyah, ibadah yang dilakukan oleh anggota jasmani. Nah terus ahwal itu apa? Nah ini yang jarang disinggung, jarang dijelaskan. Akhirnya kita tidak bisa menteladani Rasulullah secara kafah atau secara sempurna. Rasulullah dawuh, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku iki, kata Rasul, tidak diutus oleh Allah ke bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Udah. Akhlak yang pertama disebut istimaiyah, yaitu akhlak yang ada kaitannya dengan hukum syariah atau sering kita sebut hablum minan nas, yaitu akhlak antara sesama manusia yang itu diatur di dalam agama Islam
disebut hukum syariah. Ini. Dan lewat syariatnya Rasulullah itu kita harus patuh dengan hukum dua, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Shallu ala Nabi Muhammad. Udah, ini sudah jenengan terima mulai sejak kecil sampai kita dewasa. Tapi ingatlah satu hal, akhlak yang miturut Kanjeng Nabi yang harus kita teladani juga. Apa itu? Yaitu akhlak ilahiyah. Saged kula tulis nggih ben tambah penak. Bon. Akhlak pertama adalah istimaiyah. Yang kedua adalah ilahiyah. Akhlak ilahiyah ini, khusus akhlak ilahiyah ini ada kaitannya dengan hukum hakikiyah atau hukum hakikat. Ini yang jarang dibuka di tengah umum. Biasanya itu dibuka di tempat khusus, kumpulan-kumpulan thariqah dan seterusnya. Secara umum itu enggak dibuka. Untuk malam hari ini izinkanlah kami dengan dasar satu ayat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Ini izinkanlah saya akan buka. Sebetulnya mohon maaf, ini sebuah akhlak yang Rasulullah dulu dibuka, cuman oleh karena pada saat Khalifah Sayyidina Ali itu banyak yang tidak menginginkan, akhirnya sampai tahun 2014 kemarin secara umum tidak dibuka. Lah sekarang sudah 2023 ya. Berarti bukanya itu mulai tahun 2014 sampai sakmangke sekarang 2023. Berapa tahun sudah? 6 ditambah 3 berarti 9. Cuman entah sudah merata di seluruh masyarakat umum atau enggak. Dialah Allah yang mengutus utusannya yaitu Rasulullah pada saat itu bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq aidinut tauhid, dengan membawa ajaran di dalam agama Islam yang khusus dinut tauhid. Apa? Ajaran yang membimbing, mendidik ruhaniyah jenengan kalih kula, khusus biar berakhlak ilahiyah supaya bisa hablum minallah. Nek tadi hablum
minan nas. Sing istimaiyah itu hablum minan nas, itu urusannya dengan jasmani. Yang ilahiyah hablum minallah, langsung hubungannya terhadap Allah. Manusia ada dua unsur, jasmani dan rohani. Gak mungkin disebut manusia itu hanya jasmani. Kalau jasmani saja tidak ada rohaniyahnya, jenengan saged sampai di sini? Mboten nggih? Tidak bisa. Jasmani kita diciptakan Allah dari saripati tanah. Nanti ketika sudah saat waktu yang ditentukan kembali ke tanah lagi. Nggih mboten? Nggih. Kapan niku? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Pertanyaannya di situ, rohani kita diciptakan Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi. Lah ini yang menjadi bahasan kita, bagaimana kita itu sebelum meninggal, sebelum mati sudah tahu jalannya kematian. Urusan kematian mah itu mesti terjadi ya Bu ya, mesti, pasti. Kalau urusan nanti presidennya siapa, mboten mesti. Siapapun mboten mesti lah ngeten. Ya Allah kuwadahe Pak. Nggih, matur suwun. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun. Akhlak yang bagaimanakah ya Rasul? Yang harus saya teladani panjenengan itu? Dijawab umpama sing jawab Kanjeng Rasul, ya akhlak ilahiyahku iki sing kok kudu kok tiru, yang harus kau tiru. Buka di dalam surah Ali Imran ayat 31. Bagaimana ketika Rasulullah itu sowan ing ngersane Allah, bagaimana beliau dijadikan sebagai kekasihnya, apa persyaratannya di situ? Apa persyaratan kita untuk bisa ruhaniyah ini berakhlak ilahiyah? Sebab jikalau kita siapapun kita tidak mempunyai akhlak ilahiyah, otomatis hablum minallah ini terputus Pak. Terputus. Kalau talinya ruh terhadap Allah kita itu terputus, maka apa yang terjadi? Kita selalu lalai terhadap Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai terhadap nggih mboten? Terus akhirnya hati kita ingat pada selain itu yang terjadi. Estu. Padahal satu sisi Rasulullah sampun memberikan fatwa, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kau sekalian seperti apa kau melihat bagaimana saya sholat. Lah sholati Rasulullah ikut dos pundi to Pak? Dijawab di dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 238. Hafidu dong rekso sira kabeh. Jagalah ala sholawati ay al maktubah. Sholat 5 waktu. Ini kan lakune sholat jasmani toh Pak Bu nggih. Biar rohani sampean iku estu betul-betul
berkondisi dalam ingatan terhadap Allah, bukan akal, bukan pikiran, hati. Karena ruh itu ada kaitannya dengan hati, bukan akal. Biar ruhaniyah sampean iki estu betul-betul sambung datang Allah, maka wassolatil wusta. Terusnya ayat. Dan juga jagalah sholat tengah itu. Paham sholat tengah? Dereng nggih? Niki nek miturut tafsir secara muhakamah sholat asar. Tapi sholat asar kan sudah masuk babakan sholat 5 waktu lah gitu nih. Ternyata miturut tafsir ilahiyah yang disebut wassolatil wusta adalah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Tadi jasmania 5 waktu, kemudian ruhaniyah. Berapa waktu sholat ruhaniyah ini? 24 jam. Sanggup panjenengan? Harus sanggup. Bagaimana sholatnya ruhaniyah ini Bapak Ibu? Sesuai apa yang didawake beliaunya Bapak Kades tentang syukur. Apapun kondisi kita, tadi ingat nggih? Kita tetap harus mensyukuri atas apa yang dihadapkan oleh Allah. Termasuk di desa ini sementara waktu diuji oleh Allah lewat kekurangan air. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian. Sesungguhnya amwalukum termasuk air tadi kekurangan, itu adalah ujian songko Gusti Allah. Nah terus bagaimana kita meletakkan syukur terhadap Allah yang benar? Bagaimana? Kita harus kenal dan bertemu dulu siapa Allah sebenarnya itu. Baru ketika saat kekurangan air, hati iki nggak ada yang disalahkan. Hati ini tidak akan menyalahkan siapapun dan instansi apapun, enggak. Karena hati sudah yakin yang menjadikan air sementara waktu belum keluar itu hanyalah Allah. Didasari hadis la haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana caranya saya itu bisa kenal Allah? Bagaimana caranya saya di dunia ini tahu tentang Allah yang setiap waktu aku sembah? Allah dawuh ning siji ayat ngeten Bu. Aku iki, saya ini, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini Quran. Aku iki luwih dekat daripada urat nadi. Mengapa kau tidak tahu? Wa qala aidan surat Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Allah itu ya awal ya akhir. Allah iku ning jero
ya ning jaba di dalam dan di lu. Mengapa kau tidak tahu aku? Iki pertanyaan Allah. Wa qala aidan Al-Baqarah 115 fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Gusti. Pertanyaannya Allah, mengapa kau tidak tahu? Jawabannya satu, karena kita belum meneladani Rasulullah kanthi kafah dengan sempurna. Nek syariate, kalau syariatnya jasmania kita sudah mentabek mengikuti syariate Kanjeng Nabi. Akan tetapi ruhania kita yang belum. Nah inilah mayoritas umat manusia, khususnya umat Islam seperti itu.